Ini adalah adegan langsung dari thriller berisiko tinggi. Sebuah kapal induk Amerika Serikat, jantung dari armada serangan kapal induk, berlayar melalui perairan yang disengketakan. Di bawah permukaan, armada kapal selam Tiongkok diam-diam menguntit, membentuk formasi yang tak terlihat dan tak terdengar, tetapi jelas tidak luput dari perhatian. Skenario ini menguji batas strategi angkatan laut, pengambilan keputusan taktis, dan ketegangan yang selalu ada antara dua angkatan laut terkuat di dunia. Bagaimana Angkatan Laut AS akan merespons jika sebuah kapal induk tiba-tiba dikelilingi oleh kapal selam Tiongkok? Hari ini, kita akan menyelami taktik, teknologi, dan insiden kehidupan nyata yang mengungkapkan bagaimana pertemuan dramatis ini dapat terjadi. Laut Cina Selatan adalah zona maritim yang disengketakan, di mana rute perdagangan, strategi militer, dan kebanggaan nasional bertabrakan. Sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, wilayah ini sering menjadi pusat perebutan kekuasaan global. Kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di sini dipandang sebagai pernyataan kuat tentang kebebasan navigasi yang tidak dapat dinegosiasikan, namun bukan hanya kapal dagang dan tanker minyak yang menavigasi perairan ini. Di bawah permukaan, kapal selam Tiongkok secara terus-menerus melakukan patroli, memantau jalur misi mereka dan, jika perlu, menghadapi kapal perang asing yang menantang klaim Beijing atas Laut Cina Selatan. Di antara target yang paling didambakan oleh kapal selam manapun adalah kapal induk AS. Pada hari khusus ini, kapal induk kelas tertentu menjadi fokus perhatian, menambah ketegangan di perairan yang sudah penuh risiko ini. Laut Cina Selatan merupakan zona maritim yang disengketakan, di mana rute perdagangan, strategi militer, dan kebanggaan nasional saling bertabrakan. Sebagai salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, wilayah ini sering menjadi pusat perebutan kekuasaan global. Kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan ini dianggap sebagai pernyataan tegas mengenai kebebasan navigasi yang tidak dapat dinegosiasikan. Di balik permukaan, kapal selam Tiongkok secara terus-menerus melakukan patroli, memantau jalur misi mereka, dan, jika diperlukan, menghadapi kapal perang asing yang menantang klaim Beijing atas Laut Cina Selatan. Di antara target yang paling didambakan oleh kapal selam manapun adalah kapal induk AS. Pada hari tertentu ini, kapal induk kelas tertentu menjadi fokus perhatian, menambah ketegangan di perairan yang sudah syarat dengan risiko dan tantangan dalam upaya menjaga keseimbangan. Penting untuk memastikan bahwa alarm palsu tidak mengarah pada respons yang tidak perlu. Saat kontak sonar dikonfirmasi, pusat informasi pertempuran beralih ke mode tinggi. Di dalam pusat saraf ini, pelaut memantau tampilan taktis, umpan radar, dan sinyal sonar. Operator menggunakan sistem plot elektronik untuk menghitung posisi, jalur, dan kecepatan kontak, sementara komunikasi dengan kapal dan pesawat di dekatnya semakin intensif. Kapal perusak dan fregat yang bertugas dalam misi perang anti kapal selam, ASW, bergerak ke formasi, memperluas perimeter pertahanan kapal induk. Setelah kontak sonar diverifikasi, itu memicu respons berurutan. Jika kapal selam yang terdeteksi berada dalam jarak serang dari kapal induk, langkah pertama akan diambil untuk memastikan keamanan dan kesiapan armada. Penting untuk mengonfirmasi jenis kapal selam yang terdeteksi. Apakah itu kapal selam bertenaga nuklir seperti model 093 yang agresif, atau kapal selam diesel listrik yang lebih senyap dan jauh lebih sulit dideteksi saat menggunakan baterai. Setiap jenis kapal selam menghadirkan pertimbangan taktis yang berbeda dalam usaha mempertahankan kendali atas situasi. Kapten memerintahkan pencatatan log kontak yang lengkap, mencatat pergerakan kapal selam menit demi menit. Log ini nantinya akan dibagikan kepada komando yang lebih tinggi untuk peninjauan setelah tindakan diambil. Setiap manuver yang dilakukan oleh kapal selam akan dianalisis untuk menentukan maksudnya. Apakah mereka membayangi kapal induk sebagai bagian dari pengumpulan intelijen rutin, atau apakah mereka sedang memposisikan diri untuk serangan? Perbedaan ini akan menentukan bagaimana Angkatan Laut AS merespons saat lebih banyak penyisiran sonar dilakukan dan kontak baru terdeteksi. Tiba-tiba, apa yang semula tampak seperti satu kapal selam kini dikonfirmasi sebagai 3. Eskalasi ini mengubah seluruh persamaan. Satu kapal selam dapat dilacak dan dibuntuti, tetapi 3 kapal selam menandakan adanya strategi terkoordinasi. Ketika beberapa kapal selam mengelilingi kapal induk, ini menandakan salah satu dari 2 hal. Latihan yang hilang atau awal dari manuver agresif. Beberapa kapal selam dapat bekerja sama untuk menggiring kelompok penyerang kapal induk, memaksa kapal induk untuk mengubah arah atau mengubah tujuan operasionalnya. Dalam skenario terburuk, kapal selam ini dapat meluncurkan serangan Wolfpack, taktik yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua di mana beberapa kapal selam meluncurkan torpedo secara bersamaan, membanjiri sistem pertahanan kapal dengan ancaman yang tak terduga. Ketegangan semakin meningkat, dan Angkatan Laut AS harus segera merespons untuk menjaga keamanan armada. Tiba-tiba,
Apa yang awalnya tampak sebagai satu kapal selam kini terkonfirmasi sebagai 3. Eskalasi ini mengubah seluruh dinamika situasi. Satu kapal selam dapat dilacak dan dibuntuti, tetapi keberadaan 3 kapal selam menunjukkan adanya strategi terkoordinasi. Ketika beberapa kapal selam mengelilingi kapal induk, ini menandakan salah satu dari 2 kemungkinan. Latihan yang tidak terkoordinasi atau awal dari manuver agresif, kapal selam yang bekerja sama dapat menggiring kelompok penyerang kapal induk, memaksa kapal induk untuk mengubah arah atau menyesuaikan tujuan operasionalnya. Dalam skenario terburuk, kapal selam ini dapat meluncurkan serangan Wolfpack, taktik yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua, di mana beberapa kapal selam meluncurkan torpedo secara bersamaan, membanjiri sistem pertahanan kapal dengan ancaman yang tak terduga. Ketegangan pun meningkat, dan Angkatan Laut AS harus segera merespons untuk menjaga keamanan armada. Izin dalam situasi yang menegangkan ini, Angkatan Laut AS melakukan triangulasi terhadap setiap pergerakan potensial kapal selam dan melacaknya secara real-time. Kapal induk yang dikepung menjadi seperti pertandingan catur, di mana setiap kemungkinan gerakan harus diantisipasi. Kapten kapal induk ini dihadapkan pada keputusan penting, melanjutkan misi atau mengubah arah. Jika misi kapal induk melibatkan peluncuran serangan udara, penundaan dapat mempengaruhi keberhasilan strategi Angkatan Laut yang lebih besar. Namun, jika risiko pertemuan dengan kapal selam musuh terlalu tinggi, kapten dapat memerintahkan retret sementara untuk menghindari skenario terburuk. Kemampuan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan ini di bawah tekanan adalah apa yang membedakan kapten Angkatan Laut dari para pemimpin sipil dalam kondisi eskalasi. Keputusan untuk meluncurkan torpedo dapat menjadi langkah terakhir. Kesiapan dan ketepatan dalam mengambil keputusan di saat genting menjadi kunci untuk menjaga keamanan armada dan melindungi kepentingan nasional. Angkatan Laut memiliki protokol yang jelas untuk menanggapi peluncuran torpedo. Sistem pertahanan torpedo diaktifkan, termasuk tindakan balasan seperti umpan katak Nisye yang mengeluarkan pola suara untuk menarik torpedo menjauh dari kapal. Kapal induk juga dapat menggunakan manuver mengelak zigzag untuk mengurangi kemungkinan terkena serangan langsung, namun jika kapal selam tetap dalam mode observasi pasif dan tidak terlibat secara aktif, kebuntuan ini dapat berlangsung selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Fase kucing dan tikus ini adalah saat di mana kesabaran dan disiplin sangat penting. Kelompok kapal induk harus mempertahankan formasinya sambil melacak setiap gerakan kapal selam. Setiap ping, setiap perubahan arah, dan setiap penyesuaian. Kecepatan dipantau, dicatat, dan dikirim ke rantai komando. Skenario ini bukan lagi bersifat hipotetis. Pertemuan antara kapal induk AS dan kapal selam Tiongkok kini menjadi kenyataan. Ketegangan di laut semakin meningkat, dan setiap keputusan yang diambil akan menentukan nasib armada dan keamanan nasional. Terdapat beberapa insiden terkenal yang menggambarkan betapa dekatnya potensi pertemuan antara kapal selam dan kapal induk. Salah satunya terjadi pada tahun 2006, ketika kapal selam kelas Song Tiongkok muncul dalam jarak serang USS Kitty Hawk. Insiden ini menjadi pengingat yang jelas tentang seberapa cepat situasi dapat berubah. Kapal selam itu tidak terdeteksi hingga ia sengaja muncul ke permukaan, sebuah gerakan yang ditafsirkan sebagai unjuk kekuatan. Pertemuan ini menyoroti tingginya risiko deteksi kapal selam. Untuk setiap kapal selam yang tertangkap, mungkin ada kapal lain yang mengintai tanpa terdeteksi. Angkatan Laut AS harus tetap siap menghadapi situasi yang dapat meningkat dalam hitungan menit. Dalam keheningan laut, satu ping dapat berarti perbedaan antara perdamaian dan konflik. Dengan beberapa kapal selam sekarang dikonfirmasi, kelompok penyerang kapal induk beralih dari operasi rutin ke manuver taktis. Kapal perusak menyebar untuk membentuk penghalang pelindung, siap menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Ketegangan di laut semakin meningkat, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati untuk menjaga keamanan armada dan melindungi kepentingan nasional. Kecepatan dan arah kapal induk disesuaikan untuk mengurangi prediktabilitasnya. Helikopter diluncurkan dari geladak kapal perusak untuk menyebarkan alat sonar dan mendeteksi serta melacak kapal selam. Meskipun kapal selam beroperasi dengan teknologi siluman, dalam situasi terjepit, kemampuan siluman mereka menjadi sebuah kewajiban. Pendekatan Angkatan Laut AS adalah untuk membersihkan area tersebut. Helikopter perang anti kapal selam, seperti MH-60R Seahawk, menjatuhkan pulsa sonar aktif ke kedalaman, memaksa kapal selam untuk bergerak. Ketika kapal selam bergerak, mereka akan terdengar. Sementara itu, kapal selam Angkatan Laut AS, seperti kelas Virginia, melaksanakan misi mereka untuk membersihkan lokasi bayangan dan, jika perlu, menetralisir kapal selam yang menimbulkan ancaman langsung terhadap kapal induk di permukaan. Kapal perusak mengaktifkan sistem umpan torpedo Nisye mereka yang menciptakan tanda akustik palsu untuk menarik perhatian torpedo musuh. Setiap langkah diambil dengan hati-hati,
Mengingat betapa pentingnya menjaga keamanan armada dan melindungi kepentingan nasional di tengah ketegangan yang terus meningkat, setiap komandan kapal tahu bahwa satu langkah salah dapat mengubah pertemuan yang menegangkan ini menjadi krisis besar-besaran. Ketika kelompok penyerang kapal induk dikepung, taktik bergeser dari pertahanan menjadi dominasi. Setiap kapal dalam kelompok penyerang memiliki peran penting dalam mempertahankan kendali atas pertempuran bawah laut kapal. Perusak, yang dipersenjatai dengan sonar dan sistem torpedo canggih, menyebar untuk meningkatkan jangkauan sonar mereka, membentuk jaring sonar pelindung di sekitar kapal induk. Dengan memberi jarak, mereka menghilangkan titik buta dan memastikan bahwa setiap gerakan kapal selam terdeteksi dengan segera. Kapal induk itu sendiri meningkatkan kecepatan dan mengubah arah dalam pola yang tidak dapat diprediksi, sebuah manuver yang dikenal sebagai zigzag. Taktik ini bertujuan untuk membingungkan musuh dan mengurangi kemungkinan terkena serangan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, mengingat betapa kritisnya untuk menjaga keamanan armada dan melindungi kepentingan nasional. Untuk membuat kapal selam lebih sulit dihitung dalam solusi penembakan torpedo, bahkan beberapa derajat penyesuaian arah dapat cukup untuk mengganggu sistem panduan torpedo, terutama bila dikombinasikan dengan tindakan balasan seperti sistem umpan Nisye. Sementara kapal permukaan menangani perimeter luar, kapal selam kelas Virginia beroperasi di bawah misi untuk memburu para pemburu. Kapal selam ini menggunakan propulsi yang sangat tenang dan sonar canggih, menjadikannya ahli dalam melacak kapal musuh tanpa terdeteksi. Mereka dapat mengidentifikasi dan mengikuti kapal selam musuh menggunakan sonar pasif, yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan tanpa mengungkapkan lokasi mereka sendiri. Setelah kontak dilakukan, kapal selam kelas Virginia dapat melacak targetnya dari belakang, tetap berada dalam jarak serang jika pertempuran diperlukan. Selain itu, helikopter MH-60R dilibatkan untuk mendukung operasi dengan kemampuan mendeteksi dan menyerang yang lebih luas. Dalam situasi ini, setiap elemen armada berperan penting dalam menjaga keamanan dan efektivitas misi di bawah laut. Helikopter seahok menambahkan dimensi vertikal ke pertempuran. Dilengkapi dengan sonar pencelupan udara, mereka melayang di atas permukaan laut dan menjatuhkan perangkat sonar jauh ke bawah. Ini memungkinkan mereka untuk memindai area air yang luas dalam pencarian tanda-tanda aktivitas kapal selam. Ketika gerakan terdeteksi, seahok mempertahankan posisi tetap untuk melacak kapal selam dan memberikan data langsung kembali ke pusat informasi pertempuran armada. Semua aktivitas ini berlangsung di bawah arahan perwira aksi taktis, TAU, di kapal induk. TAU memiliki pengawasan pertempuran secara real-time, berkoordinasi dengan operator sonar, komandan kapal, dan pilot helikopter untuk memastikan bahwa kelompok tersebut mempertahankan kendali dengan setiap ping sonar dan sapuan radar. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, kolaborasi yang efisien dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menjaga keamanan armada dan melaksanakan misi dengan sukses. Dengan setiap gerakan, gambaran taktis menjadi semakin jelas, tetapi Angkatan Laut AS menyadari bahwa kapal selam musuh dapat beradaptasi. Mereka memiliki pilihan untuk tetap diam, bersembunyi di lapisan termal di mana pantulan sonar menjadi terdistorsi, atau mengubah posisi dengan semburan gerakan pendek sebelum kembali tenang. Permainan kucing dan tikus ini dapat berlangsung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung pada tujuan strategis musuh. Ketegangan di antara kapal selam semakin meningkat. Setiap ping sonar yang mengembalikan gema dianalisis, diklasifikasikan, dan dicatat. Jika salah satu kapal selam Tiongkok menembakkan torpedo, pertempuran akan meningkat seketika. Bagi para pelaut di atas kelompok penyerang kapal induk, ini adalah ujian saraf yang menguji kesabaran dan ketepatan. Pada titik ini, konfrontasi semakin mendekat, dan setiap keputusan harus diambil dengan hati-hati, karena konsekuensi dapat menjadi sangat besar. Menyusul potensi peluncuran torpedo oleh kapal selam Tiongkok, situasi menjadi sangat berbahaya dan aturan keterlibatan dapat berubah seketika. Namun, untuk saat ini, kedua belah pihak terlibat dalam permainan panjang, menguji respons satu sama lain, mengumpulkan intelijen, dan mengirim pesan ke pemerintah masing-masing untuk mencegah miskomunikasi. Kapal Angkatan Laut AS berusaha memanggil kapal selam di saluran terbuka, dengan memperjelas niat mereka untuk beroperasi di perairan internasional. Namun, Komandan Tiongkok seringkali tetap diam. Keheningan ini bersifat strategis, menandakan tekad, kesabaran, dan kemauan untuk bertahan dalam pertandingan catur psikologis di bawah ombak di Pentagon. Perwira tinggi memantau situasi secara real-time, berdiskusi dengan sekutu AS di Jepang, Australia, dan Filipina. Upaya untuk memastikan dukungan tersedia jika diperlukan semakin dipercepat. Dalam ketegangan yang terus meningkat ini, setiap langkah diambil dengan penuh kehati-hatian,
Mengingat konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap keputusan yang dibuat, Departemen Luar Negeri AS melakukan panggilan diplomatik mendesak Beijing untuk memberikan jaminan menahan diri. Setiap jam yang berlalu tanpa insiden merupakan kemenangan kecil bagi diplomasi. Namun, seperti yang telah ditunjukkan sejarah, hanya diperlukan satu kesalahan, satu sinyal merah atau peluncuran torpedo yang salah untuk memicu reaksi berantai. Jika skenario ini terasa familiar, itu karena pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2006, kapal selam diesel listrik Lasan Tiongkok muncul dalam jangkauan senjata USS Kitty Hawk. Pertemuan itu mengirimkan gelombang kejut ke Angkatan Laut AS, karena kapal selam bertenaga diesel, yang sering dianggap kurang siluman dibandingkan kapal selam nuklir, bisa begitu dekat dengan kelompok penyerang kapal induk tanpa terdeteksi. Baru-baru ini, Departemen Luar Negeri AS melakukan panggilan diplomatik yang mendesak kepada Beijing, meminta jaminan untuk menahan diri. Setiap jam yang berlalu tanpa insiden dianggap sebagai kemenangan kecil bagi diplomasi. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa hanya satu kesalahan, satu sinyal merah atau peluncuran torpedo yang keliru, dapat memicu reaksi berantai yang berbahaya. Jika skenario ini terasa familiar, itu karena pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2006, kapal selam diesel listrik Lasan Tiongkok muncul dalam jangkauan senjata USS Kitty Hawk. Pertemuan itu mengirimkan gelombang kejut ke Angkatan Laut AS, karena kapal selam bertenaga diesel yang sering dianggap kurang siluman dibandingkan kapal. Insiden serupa juga terjadi pada tahun 2018, menegaskan bahwa tantangan dalam menjaga keamanan maritim tetap sangat relevan. Dalam konteks ini, setiap langkah diplomasi dan strategi militer menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada konflik yang lebih besar. Apakah kita menyaksikan kemenangan diplomatik atau pertempuran bawah laut pertama di era modern? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Apakah Anda siap untuk menyaksikan drama angkatan laut berisiko tinggi lainnya? Klik video berikutnya untuk melihat pertemuan intens, manuver rahasia, dan keputusan yang dapat mengubah jalannya sejarah. Jangan lewatkan setiap detik berharga di dunia perang laut modern. Klik sekarang dan tetaplah menjadi yang terdepan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.